berjumpa umahat ya wa akhwat di kelas Istiqomah Akam yang qadarullah yang baru masuk hari ini baru 5 orang ya. Saya dengan dua perangkat. Semoga umahat wa akhwat yang lain segera ikut hadir ya untuk masuk ke kelas kita. Ya, ya bagaimana kabar akhwat sehat semua? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah, Ustazah. Khair Ustazah. Gimana Ustazah gimana kabarnya? kabarnya? Alhamdulillah nabi khairin. Ya pada mudik atau gimana nih? Akhwat banyak kan Di mudik. Jakarta saja Ustazah. Anaknya Oh, di mudik tapi Jakarta sudah saja. kembali, Ustazah. Oh, Masya Allah. Ya kalau anak-anak mah udah masuk 2 pekan ya atau baru 2 pekan ya? Sudah masuk sih 2 pekan Ustazah. Iya, udah 2 pekanan ya. Yang Iya mudah-mudahan betul. memang mereka umahat yang ikut daurah karena belum masuk aja ya, bukan karena masih pada safar. Ya, baik kita akan mulai di surat Al-Baqarah 133. Di layar udah muncul ya. 133. Udah Sudah, Ustazah. Ustazah. Ya, 133. Yang raise hand itu ada Mbak Aisyah tadi, lalu setelahnya ada Mbak Desi. Ya, tafadholi Mbak Aisyah dulu, silakan. Nah Ustazah, nah mulai Hmm. Ustazah ya. Ya, tafadholi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada. Jangan terlalu lama, mim sukun jedanya. Kul itu kelamaan. Kuntum syu. Oh, nah. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal mautu idh qala libanihi ma ta'budun. Libanihi ma ta'buduna min ba'di Ulang lagi, mim gunanya panjangin. min ba'di qalu Mim ba'di. Nah, ini perhatikan itu ada huruf ya. Walaupun kalau di mushaf yang Madinah, kita nggak akan nemuin adanya titik di huruf ya. Tapi dia itu adalah huruf ya. Nah, kalau na'am. nemuin seperti ini, ada bentuk huruf ya, tidak ada titik. Sebelumnya kasroh itu huruf ya, pasti. Ya, ulang lagi. Mim ba'di qalu. Na'am. Min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Mm-mm. Dari mana Ustazah bacanya? Ibrahim wa Ishaq. Tapi sebenarnya kalau bagus ya, dari wa ilaha abaika aja. Oh, Kalau nah. bisa minimal sampai wahidan atau sampai ilahan. Oh, Ana coba ya Ustazah. Mm-mm. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Ilahau ha besar ha. Afan Ustazah? Ha besar ha hau. Ilaha ya Ustazah. Mm-mm. Oh, nah. Ilahau wa ha besar. Ya. Ilaha wahida. Mm-mm. إلها واحدا ونحن له مسلمون. Tarik lagi ya bibirnya. Muslimun. Jadi kan nggak monyong tuh sin. Oh, نعم. مسلمون. Mm-mm. تلك أمة قد Guna panjangin. خلت. Ummatun qo. أمة قد. Mm-mm. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم Mm-mm. ولا تسألون عما كانوا يعملون.
Hmm. Mbak Aisyah PR-nya di ini ya apa domah atau mad ya mad yang wow sama domah jadi suka ada masuk ke hidung. Jangan katakan hidungnya ya. Oh, Justru kita turunin suara ke bawah. Tak oh ya nam. malun lagi Kanu ya'malun. ya Asanti ya lanjut. Oh, nam. Oh, mungkin nyusul Wa, semuanya. oh nam. Mm-mm. Lanjut. وقالوا كونوا هودا أو نصارى Tebelin lagi sodnya. Naso نصارى nasoro. نصارى gitu ya sudah. Iya di wasal Mbak. Ya. أو نصارى تهتدوا. Hak besar itu kayak kurang bergetar kita suara. Agak Tah, dirasakan dan tah jangan gitu terlalu saya. ditekan malah ya tadu. Oh nam. Tahtadu. Mbak masih Mbak du. Jangan terlalu dinaikin lidah belakang. Du turun lagi. Oh nam. Tahtadu. Nah, Asanti itu lebih Oh, baik. oh nam. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Nah, tarik bibirnya. Kenapa kalau kita nggak narik bibir nanti beda ada suara dari bibir. Minal musyasyin jangan monyong. Kalau sukun itu nggak boleh monyong. Yang boleh monyong cuman wow. Kalau wow itu baru emang makhrajnya udah monyong. Oh, nah ditarik bibir samping ya, sudah. Minal musyrikin. Ahsanti Mbak Aisyah barakallahu Wasik fiik. barakallahu ustazah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kita lihat di sini ya. Tadi mulai di am kultum. Nah, untuk mim sukun kalau di mushaf dia punya hukum tersendiri, mungkin dia idgham, mungkin dia ikhfa, tanda mim sukunnya bagaimana akhwat? Gimana tanda mim sukunnya? Kalau dia punya hukum ikhfa atau idgham? Kalau Dia masih ikhfa, ingat? Tidak ada kalau sukunnya Ustazah. kalau Oh, idhar Tidak nggak ada ada, sukunnya. tidak ada sukunnya. Ya, jadi kalau dia ikhfa idgham, pokoknya nggak ada sukunnya. Kalau ternyata dia itu idgham, pasti dia ada tasydid di huruf setelahnya. Nah, kita lihat mim. Nah, mim ini ada tanda sukunnya. Pasti tidak mungkin ikhfa, tidak mungkin idgham. Otomatis kembali ke hukum awal, kembali ke asal dirinya sendiri, yaitu dibaca jelas atau ilhar. Sehingga dibacanya amkul. Dan perhatikan huruf sukun, jika dia dalam keadaan normal atau netral atau ilhar ya, kita bilangnya ilhar, itu dibacanya kadar sifat rohwah kah atau syiddah atau bainiyah. Ya, mohon diperhatikan akhwat. Kalau ada huruf sukun dia dibaca netral alias emang keluar dari hurufnya dia sendiri. Tidak ada hukum idgham, tidak ada ikhfa, atau mungkin nanti ada iklab di huruf nun. Nanti dia dibaca alami sifat asalnya biasanya. Ya, alami sifat asalnya. Apa alami sifat asal dia? Kembali ke durasi rohwahkah, syiddah atau bainiyah. Namim, apa dia sifatnya? Karena dia Bainiyah. ilhar di sini. Nah, Bainiyah. bainiyah. Jadi mengalirnya dikit aja, jangan terlalu lama. Tadi Mbak Aisyah sempat agak jeda ya. Kul, nah jangan. Kul. Nah, kalau nun di sini dia nggak ada tanda sukun, pasti ada hukum. Hukumnya ikhfa. Nah, ku monyok, monyong saat hukum ikhfa kah atau idogom itu tidak boleh monyong ya. Nah, dia tetap harus bagaimana balik lagi bibirnya. Jadi keadaan netral huruf itu adalah bibir tidak monyong. Seperti netral, netral itu kan lihat dulu ya kondisinya gimana nih. Oh dia sukun, berarti ya dia diem, netral kan. Kul bibirnya itu jangan monyong. Nggak mungkin juga kebuka, nggak mungkin juga apa turun sih si rahang mulut bawahnya. Nah kalau hukum ikhfa dia apa hukumnya? Bibi, kalau ikhfa gimana dia hukumnya? Harokat fathah kah, kasro doma atau sukun? Ahmad suara saya terdengar? Ustazah. Oh terdengar, oh Ustazah kira ini hilang. lagi pikir Ustazah. Lagi mikir. Nah, kalau ikhwah hukumnya apa tuh sinunnya?
Harokat fathah kah, doma, kasroh atau sukun? Nah, Sukun. Sukun ya, Ana. Ustazah. Iya, ikhwan Sukun tuh ya? sukun. Iya, kalau sukun berarti monyong nggak? Enggak, Ustazah. Enggak monyong. Enggak. Jadi harus tarik bibir ya. Di kata kuntum, saat ikhfa itu nggak boleh monyong. Jangan bilang, ah itu kan ada kakku, jadi monyong. Enggak. Kul, tarik bibirnya. Beda antara dua suara ini. Antuna dengerin ya. Kuntum dengan kuntum. Beda? Beda, Beda. Ustazah. Beda. Mana yang betul? Satu Yang atau betul kedua? yang kedua. Yang Nah, kedua. yang kedua, kedengarannya nggak enak. Tidak akan enak kedengarannya. Terutama yang sudah sering belajar, talaki, mendengarkan, ya, murotal, mendengarkan tilawah teman yang sudah lebih baik atau guru kita, itu beda. Nanti feelingnya akan dapat sendiri. Mungkin di antara akhwati, aduh saya ustazah belum bisa bedain, belum tahu. Memang itu tahapannya. Ya belum bisa bedain mana benar kah, mana yang masih keliru kah, mana yang sebenarnya seperti apa. Itu memang tahapan. Namanya feeling nggak bisa kita paksakan tiap orang. Dan menajamkan feeling dengan waktu dan dengan pengalaman pastinya. Jadi terus untuk berusaha menyimak bacaan teman ya. Kalau teman lagi tilawah, antuna menyimak. Nah, syuhada, ada tanda ditandain sama ulama. Ada tanda bendera ya di sini. Ada tanda bendera. Setelahnya hamzah, pilihannya pasti kalau tidak 4 atau 5. Tidak ada pilihan yang lain pada riwayat Hafiz tentunya ya jalur Asy-Syatibiyah. Kalau ada tanda bendera, setelahnya hamzah. Anggaplah kita tidak tahu dia di dalam satu katakah atau dua kata sama aja. 4 atau 5. Ya, kecuali kita mau berhenti di tanda madnya, maksudnya di huruf madnya. Dan hamzahnya itu di kata yang baru, berarti boleh dong berhenti seperti yang atas ini. Ya, yang bawah ada nggak contoh tadi di tilawah yang atas aja ini. Nah, ini boleh berhenti di alif. Wawasobiha di alif setelah ha, boleh. Kalau berhenti kembali ke asal, dia tidak jadi ketemu hamzah. Tapi kalau syuhada dia nggak boleh berhenti ya. Am kuntum syuhada nggak boleh. Dia di dalam satu kata yang sama. Kalau satu kata yang sama nggak bisa berhenti. Ya walaupun ini akan buat Antuna bingung mana satu kata yang sama, mana kata yang tidak sama tentang bahasa Arab ya. Sehingga karena hal itu bagi yang belum terlalu paham bahasa Arab, fattaqullaha mastata'tum ya bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan Antuna. Ya nanti insya Allah di ayat yang lain kita akan bahas hukum-hukum yang lain. Ya baik akhwati nomor 2 ada Mbak Desi. Silakan. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Hmm. Apa namanya yang tadi syuhada? Berarti Mm-mm. kalau kita wakaf bukan 4 atau 5 tapi Di Hamzah, 4 wakaf di atau Hamzah ya. 6 ya. Iya. Nah, kalau wakaf di Hamzah, maka nanti am kuntum syuhada 4 atau 5 atau 6. Jadi 4 atau 5-nya Oh, masih boleh karena dia sebab Hamzah. 6 boleh karena dia jadi sukun. Jadi seperti matlah lazim. Ya, mat nama. lazim. Seperti mat alif li sukun. Ya, seperti mat alif Nah, li sukun. Karena memang 6 harokat itu ngikutin lazimnya. Kenapa alif li sukun boleh 6 harokat? Karena melihat mat lazim. Ya, sebetulnya itu pembahasan detailnya. Ya, ada yang bertanya lagi? syukur Ustazah. Ya, Afwan. Ya, lanjut. Ya, silakan Mbak Desi. Berarti kulu ya amanna. Nah. Ulu Kulu kunya panjang. oh, sebelah 6. Heeh. Ulu amanna billahi wa ma unzila Nah, itu ilaina. gunahnya menahan ya di lidah belakang. Huruf zai bukan makhrajnya di lidah belakang sehingga tidak boleh tertahan di lidah belakang. Alirkan aja Mbak ke depan. Bukan itu beda. Oh, nah. Mm. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Masih jangan terlalu diangkat lidah belakang. Agak dilepas, agak dibuka lagi mah rahang mulut, jangan terlalu rapat. Takutnya itu yang menyebabkan dia jadi ketahan. Hmm.
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. Waya itu ada tamtid ya. Tamtid itu kepanjangan dari seharusnya, tapi tidak sampai 2 harokat. Tapi kalau jadi 2 baru salah. Waya Hmm. akub, nah itu baru jadi salah. Kalau tadi Mbak dikit doang. Waya akub. Hmm. ويعقوب Mm-mm. وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون. Ya, karena nafasnya tekor, jadi ianya agak kurang naber ya. Ulang dari wama, biyu, segitu ya. وما أوتي النبيون Mm-mm. وما أوتي النبيون من ربهم لا Mirro, tetap takrir harus muncul. Mirro. من Mm. من ربهم Oh, enggak, لا mil. Ya, jangan. Mbak Desi nggak cadel kan? Kayaknya nggak cadel deh. Mirro, enggak terlalu dalam itu ujung lidahnya ya. mir Nah, jangan terlalu dalam, kedua sih jangan. من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون Hmm. فإن آمنوا بمثل ما Bimis, alirkan lagi. Bimis. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به Masih Mbak. Nggak tahan di dalam. Alirkan ke depan, dorong. ما 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 Amantum. Nah, itu ما gitu. Iya. ما Mm. فإن آمنوا بمثلها فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا Mm-mm. وإن تولوا فإنما هم في شقاق Hmm. فسيكفيكهم الله. Langsung tebal pas idogom ke lam. Humul mullah, Oh, ulang dari fasa, iya langsung udah tebal. فسيكفيكهم الله. Seperti itu? Iya, tahu kan bedanya ya? Tahu kan Mbak Desi ya 6. bedanya ya? 6. Ya, lanjut. وهو السميع Kecepatan wa. العليم. Memang sering terjadi. Kalau ada fathah, apalagi huruf waw, apalagi waw, terus setelahnya sukun. Jadi dia kecepatan untuk ke fathahnya harusnya sempurnain dulu wawnya. Wahuwasa begitu. وهو 6. Mm-mm. وهو السميع العليم. Mm-mm. صبغة الله ومن أحسن من Alirkan lagi الله. sedikit. Alirkan huruf H-nya. 6. ومن أحسن من الله صبغة. Tajamnya kurang. Sibegoh. من الله صبغة. Mm-mm. ونحن له عابدون. Asanti, Mbak Desi barakallahu fi. Rafiki barakallah Ustazah jazakallahu khairan. Ya, wa jazakallahu khairan. Nah, kita bahas yang ini. Kalau Umahat lagi ada yang mau ditanyain ya, ketika di bacaan yang teman kita ini, Ustazah ini hukumnya kayak gimana, cara baca gimana, sampaikan aja ya. Itu saya sangat senang sekali kalau ada kayak gitu. Jadi biar kita ada bahan pembahasan dan ini tepat sasaran ya, tepat sasaran. Memang ada yang mau ditanyain, ya, jadi pas. Kita bahas yang ini.
Nah, kalau kita lihat, ya ingat ini syaratnya Al-Quran Madinah, ya bukan Depak. Kalau Depak tanda pasti ada bedanya. Dan nanti cara baca pun berpengaruh, akhwati. Kalau nyampurin antara ilmu yang kita pelajari, standarnya Madinah dengan Antuna yang Depak. Ini ada huruf waw, ya huruf waw. Waw ini huruf waw sukun. Saya warnain dengan warna hijau. Ini wawnya sukun. Dan juga setelahnya ada huruf waw sukun. Tapi ini yang saya maksud dulu. Waw sukun. Yang warna hijau sama biru sama-sama waw sukun. Bedanya di mana? Coba lihat. Dari sisi tanda. Harokatnya Ustazah yang satu ada, satu nggak ada harokat. Harokat apa-apa. Kan Yang dia satu, sukun. yang satu mat, satu Tanda lin, huruf sukun. lin ya Ustazah. Tanda Itu sukun bukan harokat. coret, Kalau harokat fathah kasrah doma. Ya, copet ya. yang ngebedain. Kalau yang hijau tidak ada tanda sukun. Yang biru ada tanda sukun. Sama-sama huruf lin. Sama-sama huruf lin. Fakodih, tadau, tawallau. Sama nggak huruf lin? Iya sama Ustazah. Sama. Tapi kok tanda bisa beda? Ya, Hmm, tanda kok bisa beda? Nah, yang maksud akan kita bahas, kenapa tanda bisa beda? Karena yang awal, fakodih tadau, jika dia wasol, jika dia lanjut, dia akan idegom atau masuk. Masuk kemana? Ke waw setelahnya. Ya, dia akan idegom. Bukankah kita pernah belajar bagi akhwati yang ikut materi saya di Tuhfatul Atfal, ya? Jika huruf idegom, nanti huruf sukun, mohon maaf, tanda sukun akan dihapus. Betul nggak, akhwat? Tanda sukun dihapus nggak kalau idegom dihapus? Iya, Sebagaimana ikhfa, tanda sukun dihapus juga. Seperti tadi yang kita bahas sebelumnya yang dibaca Mbak Aisyah, am kuntum, mim akan hilang tanda sukunnya kalau dia punya hukum selain izhar. Karena izhar itu hukum asal. Asalnya dibaca huruf ya normal aja, nggak perlu idogom ikhfa kan gitu ya harusnya. Ketika dia berubah hukum lain, pasti dia hilang tanda sukun. Mohon dipahami baik-baik. Sama kayak ini nih ada nih mim. Nah, ya mim sukun nih, dia sukun tapi hilang tanda sukunnya. Nah, ini yang ngebedain. Kalau yang waw warna hijau atau waw pertama, dia ada hukum idogom. Dia masuk ke huruf waw. Siapa yang ingat namanya apa ini? Hubungan hurufnya. mutamatsilain. Masa Iya, lain. Habib. mutamasil Masih lain. Iya, mumtaz. Ada mutamasil lain jenisnya. sogir. Ya, sogir. Dua huruf yang sama. Sama apa? Makrojnya, sifatnya, namanya sama. Terus yang keempat tulisannya. Fakodih tadawa. Nah, ketika dia idgham, sudah dia jadi tasydid dong huruf wawunya. Waw bertasydid, ingat Al-Quran Madinah, bukan Depak. Waw bertasydid, nanti akan ada hukum namanya naber. Nanti ada hukum yang namanya naber. Apa itu naber? Menaikkan suara sedikit atau menaikkan intonasi suara huruf sedikit saja, dan ia akan lebih tinggi daripada huruf sebelum dan setelahnya. Ya, dengan apa jadi dinaikkan faqodih jadi nanti bunyinya gitu naik ya kayak dihentak faqodih tadawa dawa. Nah, dinaikin hurufnya ya, suaranya maksudnya faqodih tadawa. Nah, tapi kalau yang tawalau enggak, dia tidak idgham, jadi dibaca normal netral seperti wawulin, tidak ada naber. Wa in tawallau fa innama, tidak boleh wa in tawallau, enggak boleh tawallau fa in, enggak. Jadi bedanya gitu. Kalau yang awal dia naber ya, yang di biru nggak boleh naber. Faqodih tadaw wa in tawallau fa innama. Beda dari sisi intonasinya, suaranya akan berbeda. Ya, wadih akhwati, mafhum? Insya Allah. Ustazah, Afwan mau tanya, Ya, berarti kalau dia silakan. kalau wakaf bagaimana Oh iya, Ustazah yang oke, yang kita bahas yang wakof. yang di Ya, kalau tas wakof, tadi itu, ha? tentu jadi ketemu nggak sama huruf waw. Waw Tidak. setelahnya maksudnya.
Enggak. Tidak. Nggak Nah, ketemu. karena dia nggak ketemu, otomatis dibaca normal seperti layaknya waw sendirian. Kalau sendirian dia huruf lin biasa. Fakodi tadau. Nah, tadi Mas saya mau bahas itu pas ya ada apa namanya mengingatkan. Fakodi tadau wakof. Kalau wasol fakodi tadau Oh, nah, wakof Ustazah. fakodi tadau. Bisa bedain nggak akhwati? Allah, Ustazah. Bisa, Wakof Ustazah. wasol bunyinya ya, alhamdulillah. Ya ada Ya, lagi yang mau ditanyain? berarti kalau wasol kan dia ada Mm-mm. nabernya ya Ustazah. Kalau Mm-mm. nggak wasol dia biasa, lin biasa I- lembut gitu ya. Betul, iya. Jadi Oh, biasa nah. aja ya kayak yang tawalau. Mm. Karena Syukuran nggak jadi Ustazah. ketemu. Ya, Jazakallah afwan. khairan. Wah, iya. Dan tandanya sama ulama dikasih tanda seperti wasol, karena kan ada hubungan bisa apa hukum tanda itu diberikan untuk menandakan ada hukum tertentu. Jadi saat dia wasol baru kan ada hukum tertentunya kan, yaitu idgham. Jadi dikasih tanda tasydid. Bukan apa kan kalau wakaf dia nggak jadi tasydid enggak. Jadi emang kita harus tahu tanda di dalam mushaf ya biar kita tidak keliru di dalam membaca Al-Quran. Ya, ada lagi akhwati yang mau bertanya. Hari ini yang tilawah jadinya, oke ya dua orang lagi ya. Ya, oke silakan setelahnya nanti jika ada waktu tambahan baru kita istiqomah ahkam lagi yang mau baca masih bisa satu orang lagi ya. Ya, Mbak Widya, tafadholi. Nah, Ustazah. Hmm. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum Tebalkan lagi Mbak di huruf ro. Waro, waro. wa huwa rabbuna wa rabbukum wa Mm-mm. huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum Walakum, domanya kurang sempurna. Walakum. walakum a'malukum Mm-mm. walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Hmm. Nah, doma Mbak Widya doma hari ini. Mau nggak Nah, mau mu. Jadi doma itu kan monyong. Tapi monyong monyong kalau sekedar monyong tidak ada arah suara yang memang sempurna lewat bibir nanti akan nggak sempurna juga. Mu sambil dorong suara ke depan. Muhli lalu kasroh. wa nahnu lahu mukhlisun. Mm-mm. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal Hmm. Ulang lagi. asbab Wayaku. Ulang lagi. Wayaku. Ulang ke situ. wa Yaqub wal Waya itu asbab. kayak tadi Mbak Desi kalau nggak Panjang ya salah Ustaz? ya waya jangan tamtid emang sering jadi kalau ada ain sukun mau dikata apa aja itu begitu sebelumnya fathah nanti dia ya karena niat dia ingin memanjangkan sedikit di ain sebab dia tawasud kan gitu ya malahan manjangin huruf ya wayaku segitu Mbak wayaku bukan wayaku bukan. ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى Tajamkan lagi suara sodnya au naso so. أو نصارى. Kurang itbak. Nanti kita bahas itbak ya, tolong saya ingetin. Itbak, Mbak. Jadi suaranya dikepungkan lagi. Dia naik ke atas, tapi jangan langsung dilepas. So, so, lebih kuat. أو نصارى. Ya, itu lebih baik udah mulai kencang. Ya, lanjut. قل قل أأنتم Hmm, أعمى. enggak. Apa Ustaz? Masih, ya naik juga. Apa, tamtid. Hamzanya. Ustaz. Terus antumnya, ketahan Mbak Widya di dalam gunahnya. Alif kan Mbak ke depan. قل أأنتم أعلم Betul. قل Ahsan, Masya Allah. Ikhfa. Nah, Ustaz.
Mm-mm. قل أأنتم أعلم أم الله Mm-mm. ومن أظلم Tebalkan ممن lagi. Dia pun itbak. Aulamu. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله Tebalkan lagi. بغافل Wa mallah. Adalah alif setelah huruf lam di lafaz Allah. Alif jadi tebal juga. Wah. وما الله وما Mm-mm. الله بغافل Jahar عما lagi boin. Nah, jahar. Bigo. Beda antara bigo, kurang kuat ya. Bigo, filin. وما الله بغافل Mm-mm. عما تعملون Mm-mm. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم Tadi domanya mending sih Mbak, tapi masih dikit lagi. Walakum diulang. ولكم ما كسبتم Jadi jeda. Kalau kasabetum bukan. Kasabetum. ولكم ما كسبتم Heeh. ولا تسألون عما كانوا يعملون Itu lebih baik ya. Santi ya amalun ya. Ya barakallahu fiik Mbak Widya. Fikri barakallah jazakillah khair Wah, ustadzah. jazakillah khairan. Saya mau bahas, putar saya tutup dulu ya, itbaq. Nah, itbaq itu mengepungnya suara ya antara langit mulut dengan lidah kita. Nah, kalau ada kata mengepung suara antara langit mulut, ada kata langit mulut. Pasti suaranya naik nggak, Akhwati? Naik Ustazah. Naik, karena langit mulut itu ada di atas. Langit mulut ada di atas. Dan yang namanya suara bisa naik ke langit mulut karena dia, suara itu bisa ke langit mulut karena dia naik. Suara itu bisa ke langit mulut karena dia naik. Kan nggak mungkin suara tiba-tiba dia dari mengalir normal, kan asalnya ngalir begini ya. Tapi dia mengumpul di atas gitu. Nggak mungkin. Pasti harus ada proses naik. Sehingga itbaq itu udah pasti huruf-hurufnya isti'ala. Jadi itbaq kok pasti nggak hurufnya isti'ala? Pasti Pasti Ustazah. ustadzah. Ya, pasti isti'ala. Tapi isti'la tidak pasti itbaq, tapi tidak sebaliknya. Nah, ini saya coret, tapi tidak sebaliknya. Kenapa? Karena mungkin dia cuma naik. Ya, saya ulangi untuk definisi dari itbaq. Nah, jadi itbaq itu mengumpulnya ada di bagi akhwat yang ada buku makhraj saya itu ada ya di situ mengenai definisinya. Mengumpulnya suara ya terkepung dia suara antara langit mulut dengan sebagian dari lidah kita. Nah, saat suara itu mengumpul di sini, mengumpul tuh begini ya, mengepung. Beda halnya kalau cuma sekedar ada ketemu tapi tidak mengumpul. Seperti misalkan Antuna bertemu dengan teman di dalam suatu ruangan. Temennya ada 10 orang. Ketemu tok udah. Tapi kalau barengan, kita membuat lingkaran, kita mungkin berpelukan, gabung ya, berbarengan. Nah, itu namanya itbaq. Jadi berkumpul ya, dia mengepung di sini. Nah, ini saya sebab itu saya bikinnya begini ya, apa namanya merah nah gini. Nah, dia mengumpul. Nah, ketika dia mengumpul harus naik dulu dong. Nah, itu harus naik. Nah, gimana posisi lidahnya? Ini yang akan kita bahas secara praktek. Bagaimana posisi lidah biar suara itu naik, dia naik ya udah pasti. Yang menyebabkan suara itu naik apa? Adanya tengah lidah yang cekung. Nah, ini. Nah, tanggal lidah, kok warnanya jadi berubah. Nah, ini. Tanggal lidahnya cekung. Ini yang membuat dia menjadi naik suara. Antuna harus memahami prosesnya. Biar lebih enak tilawahnya dan sambil latihan lisan. Itu fungsi dari teori. Teori itu untuk membantu Antuna agar bisa lebih cepat paham gimana lidah aku. Bagaimana merasakan feelingnya.
Jadi salah kalau ada orang yang cuma mau tilawah aja tanpa mau materi, kecuali dia zaman Nabi SAW. Zaman para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka orang Arab asli, ya orang yang non Arab aja mereka belajar loh gimana caranya. Dan memang beda kualitasnya, ya kualitas lisan kita tentu bukan orang Arab dan kualitas keimanan, kualitas dari sisi bahasa Arab. Orang Arab kala itu lagi tinggi-tingginya ya bahasa. Tidak seperti sekarang. Bahasa Arab itu eh, nggak semua orang Arab tuh benar-benar paham bahasa Arab yang fusha atau bahasa Arab yang fasih. Banyak di antara mereka berbicara dengan bahasa gaul. Nah, dan banyak juga lisan yang keliru. Huruf bod bacanya vo. Makanya di dalam matan Jazari, Imam Ibnu Jazari mewanti-wanti akan hal itu. Bab bo dan bab tentang vo. Apa perbedaannya? Itu kala abad ke-8. Ya, abad ke-8 Hijriah. 800 tahunan ya, beliau wafatnya 700 sekianan. Sampai ke 800, berarti abad ke-8. Itu aja diwanti-wanti sama beliau, apalagi kita yang udah 1400-an. Jauh ya. Nah, jadi harus paham diri kita pentingnya materi untuk membantu. Nah, ini naik suara. Apa yang menyebabkan dia naik? Tengah lidahnya cekung. Nah, dia naik. Nah, setelah dia naik, itu namanya isti'ala nih akhwati. Proses naik namanya isti'ala. Ada sebagian huruf yang dimana saat dia naik, dia terkepung. Dia mengumpul. Ya, sebagaimana akhwati ketemu, tapi bebarengan. Nggak langsung, tidak berpencar gitu ya. Tidak berpencar. Hurufnya ada huruf bo, huruf to, huruf sod, dan huruf bod. Nah, ini hurufnya 4. Nah, dia naik. Setelah naik, dia mengepung. Nah, adapun huruf yang lain, dia isti'ala, tapi tidak terkepung. Dia huruf isti'ala, tapi tidak itbaq. Kok itu hurufnya apa aja? Itu ada huruf Oh, goin, goin, lalu huruf ko, dan kof. oh, Nah, gitu ya. Nah, ini kenapa bisa begitu? Karena keempat huruf ini ketika dia naik, dia itu terhalangi oleh sisi-sisi lidah kita yang bagian depan. Ya ini. Ya, suka warnanya. Nah, jadi sisi lidah bagian depan kita ini itu dia ikut naik juga akhwati kalau itbak. Jadi kalau itbak itu sisi lidah ini ikut naik. Vo, nah huruf vo udah pasti dia gampang karena ujung lidah naik. Huruf vo itu gampang, sama huruf to juga gampang. Bo ada juga gampang, cuma so ada yang agak susah memang. Vo, to. Jadi apa dirasain nih sisi lidah yang saya tandain. Dia menekuk ya, biar mengumpulkan suara di dalam. Biar dia tidak keluar blas gitu. Tapi dia mengumpul dulu pasti keluar, setelah itu suara. Tetap ada keluar tapi dia mengepung, terkumpul. Vo, to, bo, bukan bo, bo bebas mengalir enggak. Nah, huruf soda pun demikian, walaupun soda makrojnya di depan sini. Tapi sisi lidah yang kiri kanannya agak ketekuk. So, so, beda dengan goin. Go, bukan go, bukan. Ko, ko, bukan ko. Gitu enggak. Ko, ya ketekuk ya lidah depannya. Kelipat gitu enggak. Ya wadih akhwati, maksud antara itbak, isti'ala, dan kenapa huruf ini mengepung, ya sebabnya bagaimana posisi lidah kita. Wadih akhwati, insyaallah Ustazah. Naam ya Ustazah. oke. Yang mau bertanya boleh silakan. Tidak ada, kalau tidak ada saya mau ke toilet dulu sebentar akhwat ya. Ya, sebentar.
Ya, kita lanjutkan. Setelahnya ada Mbak Ninis ya. Ya, Ustazah. Ya, kita peduli di layar ya mushaf. Berarti sekarang ya saya kulus sufaha'u. Ya, kita peduli Mbak. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن Coba lagi قبلته ikhwanya. Ang tengah lidah sambil ditekuk ya. ولاهم عن Mawallahum. Dari mawallahum. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها Mm-mm. قل لله قل لله المشرق والمغرب Coba lagi kofnya ku cekuk lagi, cekungin lagi tengah lidahnya. Mm. قل لله المشرق والمغرب Mm-mm. يهدي من Mai يشاء gunanya panjangin lagi. Mai ya. يهدي من يشاء إلى صراط Coba lagi Mbak. Si. مستقيم Si Mbak PR tengah lidahnya masih agak kurang cekung. Jadi tengah lidah ketika dia bisa cekung, kenapa? Pangkal lidahnya naik. Namanya cekung kan pasti ada sisi-sisi lain yang lebih naik daripada dirinya dia, yaitu daripada tengah lidah. Jadi sisi pangkal lidah naik, ujung lidah kita agak naikin aja, biar dia turun kan si tengah lidahnya. Lagi si, roti. صي Itu lebih baik. ya إلى إلى صراط مستقيم Mm. وكذلك جعلناكم Fathahnya sepunakan sama jahar ya, nafas agak ditahan. Ja'alna. و- وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء Wasatolli. Ulang lagi. Wasatolli. ya Hmm. dari mana Ustaz? Wasatolli takunu. وسطا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول Di sini tipisin ya Mbak ya. Su su wayakuna. Wayakuna rasul dari situ ulangnya. ويكون الرسول عليكم شهيدا Hmm. وما جعلنا Ma jim القبلة ya. Jimnya ja. Jangan ja. Wama ja. Ja. Jahar lagi. Jadi nggak ja, jadi nggak becek. Ja, agak ditekan lidah belakang. Ya lidah belakang. Tenggorokan bawah maksudnya yang belakang tenggorokan. pangkal pangkal lidah belakang Ustazah. Tenggorokan, tenggorokan kan jahar itu tentang pita suara. Berarti pita suara yang kita kencengin. Ja, seperti kita ngomong jahar jahar itu kan kuat. Oh, bukan ja ja'alna. Ya, coba memang Bang Dinis kan apa namanya bunyi suaranya agak-agak hames ya. Jadi emang pengaruh huruf-huruf yang jahar itu untuk tipe suara yang seperti Mbak Ninis ini kan Masya Allah ya lembut ya kedengaran itu suaranya apa empuk ya apa empuk itu ringan. Nah itu dia jahar memang Oh, agak susah. PR kan. Kalau saya kan memang jahar, nah. suara saya memang kuat, jadi lebih gampang untuk yang tipenya kayak saya. Jadi harus punya ekstra lebih ya untuk ini kan lagi Mbak Ninis coba. Ada beberapa tolibah kayak gitu memang di masalah jahar dia, terutama di jim sama kof. Wama ja'alna lagi. وما Ya جعل gitu. Beda nggak Mbak Ninis kerasanya?
Iya. Beda, Iya beda betul. kan? Nah, Mas Kalau dikuatin ditekan. soalnya. Ditekan. Itu jahar namanya. Iya. Ya, tafadholi. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول Mm-mm. Mayyat tabi'u. من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه Mm-mm. وإن كانت Wah, ingat. Kalau ini pangkal lidah pasti naik karena setelahnya kaf. Ya, wa ing kaf makrojnya di lidah belakang. Naik dia lidah belakangnya. وإن Mm-mm. كانت benar ya Ustazah? Mm-mm, betul. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله Hmm. وما كان الله ليضيع إيمانكم Tebalkan lagi Mbak. Yang neken cuma lidah samping. ليضيع Mm-mm. ليضيع Mhm. gitu Ustaz. Ya betul. Mm. وما كان الله ليضيع Ulang lagi. إيمانكم Wa makana. وما كان الله ليضيع إيمانكم Mm-mm. إن الله بالناس لرؤوف رحيم Ahsanti, barakallahu fiik Mbak Dinis. Kalau nanti udah tahu kan celah huruf jahar ditekan, nah ya memang betul. Jadi jahar itu kuatnya si pita suara. Kenapa? Karena emang dia tertutup. Tertutup itu bukan artinya benar-benar nutup ya, karena tetap akan ada suara lewat pita suara, cuman dia nutup, ya, lebih banyak nutupnya. Nah, dari situlah dia kuat suara. Eh, kan kayak kita tekan ya, nah itu yang nyebabin dia menutup. Ya, barakallahu fiik. Wafik barakallah jazakillah khairan Ustazah. Ya, wa jazakillahu khairan. Ya, kita bahas yang tadi dari saya dulu ya. Untuk ada yang mau ditanya dulu nggak, Fat? Mungkin ada yang mau ditanyain seputar yang ada di yang tadi dibahas. Nah, kita lihat ini. Huruf ya. Huruf ya yang di akhir. Kita biar bisa bandingin. Ya, kalau dia di akhir. Boleh sambil cari. Contohnya setelah ini juga. Huruf ya di akhir. Ini tuh huruf ya. Cuma nanti cara bacanya beda. Karena fungsinya beda. Ya, baru dapat ini saya. Yang beda bentuk ya. Kan kalau apa? Nah, yang ala mirip kayak ya ala ini bareng sama seperti hada. Ya kita bahas. Untuk yang atas ini ada kata alati. Nah, ada huruf ya. Bawah ya di huruf ya juga. Hada huruf ya juga. Ala huruf ya juga. Ini semua huruf ya. Antun akan menemukan pasti di akhir tidak ada titik jika di Al-Quran Madinah. Mau dia ya-nya nanti sebagai huruf mad, atau ya-nya sebagai huruf lin, atau ya tersebut adalah alif, sama aja. Dia tidak ada titik. Nanti bagaimana tinggal seperti apa bacanya diri dia. Huruf ya yang di akhir mungkin dia sebagai ya mad. Mungkin dia sebagai huruf ya mad. Nah, yang huruf ya maddiyah ada kata allati, yahdi. Taunya dari mana? Dia huruf mad akhwati huruf ya-nya. Taunya dari mana? Tidak ada tanda. Sebelumnya tanda kasroh Ustazah. Sebelumnya ada kasroh. Nah, itu yang benar-benar akan kita lihat. Udah pasti itu poin pertama. Kalau nggak ada tanda sukunnya, belum tentu. Nah, hada ini tidak ada tanda sukun juga. Nah, jadi yang paling kita lihat pasti sebelumnya kasroh. Allati yahdi. Nah ini. Dan ada saatnya huruf ya itu huruf lin. Tapi saya belum dapat di contoh ini yang di sini.
Ya, contoh di sini nggak ada. Kita bisa cari contoh ini ya. Ada kata, walaupun ini tulisannya dia di akhir, walaupun dia bukan akhir sebenarnya, tapi itu masuk ke contoh juga. Saya nulis di atas. Saya nulis di atas ya. Nah, ini in. Jadi ada sukun. Mudah-mudahan kelihatan ya di atas. Nah, ini dia di akhir kata, dia maksud di akhir tulisan. Walaupun dia bukan akhir kata, tapi bisa kita contohnya ini. Ya, dia memang jarang ya, kayak gini jarang, huruf ya lin itu jarang, walaupun ada. Apa contohnya ya? Siapa yang mau memberikan contoh boleh. Tapi dia di akhir ya, bukan di tengah. Nah, kita lihat kalau dia itu huruf ya dan sebelumnya fathah, dia pasti huruf lin. Syai'in, syai'in, ya syai. Nah, dia pasti huruf lin. Syai. Tapi kalau ternyata dia huruf ya, sebelumnya itu apa? Dan dia ada tanda sukun. Ada tanda sukun. Nah, ini nih baru. Ada tanda sukun. Nah, Akhwati lihat. Kalau yang ini sebelumnya fathah juga nggak? Yang hada. Fathah nggak ini yang ala? Sebelumnya fathah nggak? Sama Iya. kan fathah kan? Sama dia fathah. Tapi ada tanda sukunnya nggak? Tidak. Tidak ada. Tidak. Nah, kalau tidak ada tanda sukunnya, maka dia huruf alif. Illa ala hada. Nah, illa ala cuma karena dia wasol aja. Wasol itu kan lanjut ya. Setelahnya ada sukun hilang huruf madnya. Huruf mad sebagai alif. Bukan mad sebagai huruf ya, bukan. Illa ala alladina hadallah. Nah, kalau syai'in dia ada huruf sukunnya di huruf ya. Ya wali akhwati mafhum. Hmm. Nah, ini ada Ya. contoh. Ya, ada. Alhamdulillah di sini Ustazah, ada. Nah, tanya. ini. Ya. Jadi alif yang di alalladzi sama hada itu Mm-mm. sebenarnya sama yang bentuknya ya itu ya Sama. Ustazah. Betul. Sama. Yang bentuknya ya sama. Iya, Dibentuk ya. Ya, ada lagi akhwati. Ustazah. Nah, ada contoh ya di sini nih. Ini juga sama, dia huruf ya. Sebelumnya fathah. Ya, sebelumnya fathah. Apakah ada tanda sukun di huruf ya? Tidak ada. Berarti dia adalah alif. Alif dan betul di sini dikasih alif kecil. Dan di sini dikasih alif kecil. Beda hal dengan illa ala, dengan hada tidak ada alif kecil. Tapi fungsinya sama. Nah, sekarang kita paham dulu nggak ini sebelum saya lanjut ke pembahasan kenapa nggak ada alif kecil. Di naro itu ada. Tapi dia fungsinya sama, akhwat. Sama-sama huruf ya, tapi dia fungsinya untuk alif. Alias dia itu huruf mad sebetulnya. Mad tapi alif ya, madnya alif. Paham dulu? Ya, lanjut ya. Kenapa kalau di kata ala dan hada tidak ada alif kecil? Kalau di naro ada. Nah, sebabnya karena saat di kata naro, kita akan baca dia dengan huruf mad. Baik wakof maupun waswal. Qad naro taqallub. Jadi udah pasti dia panjang dua harokat. Ketika wakof, qad naro sama dua harokat. Tapi kalau yang ala, apakah ketika wasol dia dua harokat? Tidak. Enggak. Berarti tidak. Tidak. Enggak, dia enggak dua harokat, makanya dihilangin alif kecilnya. Biar orang tidak rancu saat dibaca wasol. Karena kebanyakan orang kan wasol di sini bacanya. Wa in kanat lakabiratan illa alal ladina hadallah. Alal ladina hadallah. Ya hadallah. Udah enggak panjang. Bukan hadallah, keliru. Apa Itulah karena dimasak. ada hamzah Ada- wasol ya Ustazah? Apa karena ada Bukan, Hamzah wasol itu bukan alasan. Itu Oh. memang udah dari sononya. Jadi sebabnya dia itu adalah setelahnya sukun. Karena Hamzah wasol kan nggak dibaca kalau di tengah tilawah. Kalau di tengah tilawah dibaca nggak dia Hamzah wasol? Enggak, enggak. Itu namanya alasan. Tapi kalau rumusan, beda antara rumus dengan alasan.
Nah, kalau Antuna mungkin pernah dengar anak belajar, atau Antuna dulu pernah belajar, saya ingat dulu pas matematika, ada dua guru. Guru pertama itu selalu menjelaskan tata cara. Nih caranya gini, 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 alasannya kenapa, apalagi trigonometri kan luar biasa tuh. Sin, cos, itu saya anak IPA ya, SMA-nya IPA, malahan bukan anak mondok. Itu jadi luar biasa, satu soal itu bisa satu halaman. Yang saya pun udah lupa sekarang kayak gimana ya, udah sama sekali nggak ada yang diingat. Karena setelah lulus udah langsung ngambil pendidikan agama Islam. Nah, setelah itu ada guru kedua. Enggak, beliau itu ngasih rumus aja. Tidak memberikan alasan, tidak menyebabkan sebab. Nih, kayak gini gampang rumusnya ini aja. Nah, hasil akhirnya sama. Tapi kalau kita ingin tahu alasan dengan yang panjang lebar tadi. Kalau rumus, sekedar rumus aja. Apa, kali apa, kelar. Ya, tapi kalau alasannya kenapa dia begini. Nah, alasannya itu bukan Hamzah Wasol. Hamzah Wasol itu cuma rumus aja. Ketika Antuna lihat ada huruf mad, kan rumusnya gitu ya. Setelahnya Hamzah Wasol, maka nanti huruf madnya tidak terbaca. Itu rumus saja. Nah, di buku metode Asy-Syafi'i yang pernah kita bahas, warna hitam, ya seingat saya warna hitam. Kalau hijau, hijau kayaknya ada juga ada. Ada betul. Itu dibahas, tapi yang beliau bahas sama Ustadz Kurnaidi Hafizahullah itu tentang rumus aja. Rumus artinya ngejelasin kalau ini ketemu ini. Nah, sebab pemula yang baru belajar itu jangan langsung dijejelkan dengan ilmu yang alasan-alasan. Nanti udah keburu takut duluan ya. Nah, kita kan udah mulai nih bahas untuk materi lebih dalam lagi. Jadi alasannya karena adanya dua sukun yang saling ketemu. Dia huruf sukun yang dimana ini adalah huruf alif, ya, tapi dia alif. Dia sukun ketemu sukun lam. Dia sukun ketemu sukun lam juga di lafaz Allah hilang, jadi ketemu dua sukun. Otomatis harus mencari solusi. Nggak bisa orang Arab itu menggabungkan dua sukun dalam lafaz mereka. Apa solusinya? Nah, mereka orang Arab biasa menghapus huruf mad sehingga tidak jadi dibaca panjang. Kalau kalau wasola kabiratan illa ala ladin. Kalau dia wasol la kabiratan illa ala. Nah, baru dia jadi dua harokat. Ya, wadih akhwati. Bisa dipahami? Insyaallah Ustazah. Hmm? Oke, alhamdulillah. Ya, ada yang mau ditanyakan akhwat? Seputar huruf ya? Hmm? Kan ada Hmm? di surat Al-Baqarah apa ya Ustazah pernah baca ada kata HDU ya Ustazah. Min HDI. hadiyun. Ya, itu Hadayi. kalau Ada juga. HDI. Tapi kalau wakaf itu pakai iya-nya Hadayi. hadi. Hada, jadi ya, hadai, sukun. Nah, kita cari di sini biar Antuna bisa jelas. Minal hadayi. Al, Iya juga ya. jadi seperti ya sukun biasa aja. Ya sukun biasa, sebelumnya sukun. Hmm. Nah, di sini tentang al hadayu. Nah, kalau wakaf ada yang nanti di kasroh juga. Nah, minal hadiyi ya di bawah sini kan. Itu ya-nya nggak ada titik kan. Nah, Antuna lihat itu yang nggak ada titik. Dia nggak ada titik juga. Nah, dia nggak ada titik, titik di huruf ya. Terus yang ini juga titiknya di huruf ya nggak ada. Tapi dia harokat, nah, ketahuan kalau harokat kita tahu ya gampang. Oh itu huruf ya, yu. Nah, kalau tadi kan sukun keadaannya dia sebagai apa? Wakof ya contoh minal hadi. Biasa saja sukun ya dan sukun huruf dal. Jadi ada jadi wakof di dua huruf sukun. Minal hadi. Ya wadah akhwati, terutama untuk Mbak Dia yang bertanya. Nah, Ustazah berarti rokawahnya kan terdengar ya Ustazah. Tetap sebagaimana sifat huruf ya biasa. Nah, Ustazah. Jazakallah khair Ustazah. Ya, wa jazakillahu khairan. Ya, ada lagi akhwat? Alhamdulillah ya, cukup. Barakallahu fikuna jazakallahu khairan. Insya Allah kita bertemu kembali di hari Jumat apa yang akan datang. Jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar kayak tadi Mbak Widya nanya, itu sangat boleh. Jadi mungkin Antuna lagi tilawah, gimana cara bacanya tulis di kertas atau mungkin di handphone. Karena kalau via chat WA satu takut saya nggak apa namanya nggak baca karena chat itu beberapa agak banyak. Saya guru saya agak banyak, jadi suka suka ke bawah gitu. Mohon maaf kalau ada yang chat, tapi saya lama balesnya. Kadang Mbak Ninis WA aja saya suka
nggak kelihatan gitu ya. Jadi suka kelewat kan, bukan karena sengaja. Terus yang kedua, enak itu langsung berbicara di Zoom, jadi ada interaktif sehingga jelas seperti ini cara bacanya, dan saya pun lebih mudah untuk menyampaikan. Jadi sangat boleh walaupun tidak di apa namanya ayat yang sedang kita bahas selama memang tentang cara baca tilawah dan saya bisa menjelaskan insya Allah. Ya jazakumullah khairan, barakallahu fikun akhwati. Saya tutup dengan doa. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan akhwat.